Puji nama Tuhan. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi kami melayani Tuhan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Saya percaya dimanapun saudara berada, saudara beribadah di rumah melalui live stream ini, itu tidak akan mengurangi sukacita kita beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Tak berlambatan, mari kita membaca Alkitab kita. Saya ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20. Kita akan membaca satu perikop ayat 19 sampai 23. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Demikianlah firman Tuhan di dalam perikop. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita memiliki Allah yang baik, sungguh baik dan sangat baik. Tuhan Yesus Allah kita selalu memperhatikan. Dia rela turun ke dunia demi saudara dan saya. Dia rela menderita, dicambuk, menerima hinaan untuk memikul penderitaan kita. Dia rela mati di kayu salib sebagai korban penebusan dosa untuk saudara dan saya, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Untuk siapa, saudara? Untuk saudara dan saya. Haleluya, saudara. Luar biasa. Tuhan Yesus itu baik. Amin. Tuhan Yesus itu baik. Kita sudah memperingati kebangkitan Yesus beberapa waktu yang lalu. Nah, pada masa-masa itu setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, itu dikisahkan, diceritakan salah satu momen yang begitu luar biasa ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saudaraku, kalau kita baca keadaan murid-murid Yesus, tentu pada saat itu tidak menyenangkan. Mereka kehilangan Tuhan Yesus. Nah, mereka sedih sekali kehilangan Tuhan Yesus. Dikatakan di situ mereka sedang berkumpul ya, di dalam suatu rumah ya, dan pintu-pintu terkunci ya, karena ketakutan, saudara. Karena ketakutan itu salah satu kondisi daripada murid Yesus pada saat itu. Kenapa mereka takut? Ya, mereka takut karena orang-orang Yahudi pada saat itu, saudara. Nah, kita mau belajar pada pagi hari ini keadaan-keadaan
murid Tuhan Yesus pada saat itu. Sudah, ya, kita mau belajar. Saya mempelajari dari kitab 4 kitab Injil kondisi murid-murid Tuhan Yesus, dan di situ dituliskan beberapa hal. Ternyata tidak hanya ketakutan yang dialami oleh murid Tuhan Yesus. Kondisi murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, yang pertama ketakutan. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 9 dikatakan bahwa murid-murid Yesus berkumpul, murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Saudaraku, murid-murid Yesus takut yang pertama karena orang-orang Yahudi, dan yang kedua karena memang sejak dari peristiwa penyaliban Yesus, murid-murid Yesus mengalami ketakutan yang luar biasa. Belum lagi ketika Tuhan Yesus bangkit, pemerintah pada saat itu melihat kubur Yesus kosong, saudara. Maka mereka membuat cerita, kalau kita lihat di dalam Matius ya, pasal yang terakhir, kalau tidak salah, bahwa pemerintah berikan berita bahwa mayat Tuhan Yesus diambil, dicuri oleh murid-murid Tuhan Yesus. Itu yang membuat murid Tuhan Yesus ketakutan, saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, begitu juga kondisi pada saat ini. Mungkin kita mengalami, saudara, hari-hari mengalami ketakutan terhadap pandemi yang namanya corona. Ya, hingga saat ini tetap diberlakukan pandemi, ketakutan, saudara. Di dalam, jangan sampai kita tertular. Nah, puji Tuhan, saudara, pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah yang di kabupaten ini sudah mengambil langkah-langkah bagaimana pemerintah ini. Saya percaya pemerintah adalah perpanjangan daripada tangan Tuhan, berusaha bagaimana melindungi masyarakat supaya terlindungi dari pandemi ini, saudara. Tidak hanya itu, mungkin ketakutan dalam hal yang lain. Ketakutan dalam hal ekonomi, mungkin dulu pemasukan cukup baik, pada masa ini mungkin pemasukan berkurang. Ya, pemasukan berkurang, saudara. Ketakutan bagaimana ini harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan keluarga. Saudaranya mungkin mau cari kerja jadi terhambat ya, karena situasi yang ada, jadi takut bagaimana ini dengan masa depan saya dalam kondisi seperti ini. Saya takut keluar ya. Apakah terjamin masa depan saya? Ini kondisi hari-hari ini, saudara. Kesehatan, saudara, orang pada stres ya. Kalau stres, hati-hati, tidak usah stres, karena kalau stres daya tahan akan turun. Banyak orang stres, takut, saudara. Yang kedua, kondisi murid Tuhan Yesus adalah ketidakpercayaan. Murid-murid Yesus, meskipun mereka sudah lama bersama-sama dengan Yesus, mereka tidak percaya. Di dalam Markus pasal yang 16 ayat 11 dikatakan, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Saudara, ketika Tuhan Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri yang pertama kepada Maria Magdalena. Nah, kemudian Maria ini memberitahukan hal mengenai kebangkitan Yesus kepada murid-murid Yesus. Apa respon murid-murid Yesus? Murid-murid Yesus tidak percaya. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus menampakkan kepada dua muridnya ketika perjalanan ke Emmaus. Ya, saudara. Wah, kedua murid ini pun menyaksikan apa yang mereka lihat kepada murid-murid Yesus, tetapi murid-murid Yesus tidak percaya. Mereka percaya setelah Tuhan Yesus datang sendiri dan menampakkan diri kepada mereka. Ketidakpercayaan. Yang ketiga, kedegilan hati. Hati yang keras. Sudah ada orang bersaksi ya mengenai kebangkitan Yesus, mereka tetap kekeh, tidak percaya, saudara. Tidak percaya. Di dalam Markus 16 ayat 14 dikatakan, akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan,
Dan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia atau Yesus sesudah kebangkitannya. Kemudian yang keempat, kondisi Tuhan Yesus keraguan-raguan, ragu-ragu. Dan di dalam Matius 28 ayat 17 dikatakan, di situ murid-murid Yesus sedang berkumpul. Ada Tuhan Yesus di situ, saudara. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Bayangkan, saudara, sudah lihat tapi masih ragu-ragu. Ini kondisi murid Tuhan Yesus. Kemudian kesedihan, ya, karena mereka merasa kehilangan dengan Tuhan Yesus, dan kebodohan, saudara. Kebodohan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa murid-murid Yesus di dalam Lukas 24 ayat 25 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Itulah kondisi, saudara, murid-murid Yesus pada saat itu. Mungkin kita saat-saat ini mengalami kondisi seperti itu, saudara. Ketakutan, tidak percaya, jadi ragu-ragu. Betul tidak ya, janji Tuhan memenuhi segala keperluan saya? Saya mulai kekurangan saat ini, ya, kedegilan, keraguan-raguan, ya, tidak bisa mengenal Yesus, beribadah, tetapi ya seperti rutinitas saja, tidak merasakan apapun. Sudah tidak dapat mengenal Yesus. Itu sama seperti ketika kedua orang murid Yesus berjalan ke Emmaus. Tuhan Yesus datang bercakap-cakap dengan mereka, tetapi kedua murid tidak bisa mengenal bahwa yang lawan bicara mereka adalah Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita belajar kondisi itu dialami oleh murid Yesus. Begitu juga kita pada saat ini. Kemudian Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang sendiri, saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus yang mencari mereka. Kita bersyukur Tuhan kalau kita beribadah. Saudara dan saya boleh beribadah pada saat ini. Itu bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena posisi kita, bukan karena karunia kita, saudara, tapi karena Tuhan yang cari, saudara. Tuhan datang sendiri. Tuhan tahu kondisi saudara seperti apa. Tuhan Yesus datang, saudara, di tengah-tengah murid dan mengatakan damai sejahtera. Kalau kita baca pada masih ayat yang ke-19, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus tahu bahwa murid-murid pada saat itu kehilangan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera bagi kamu. Saudara, di sini menunjukkan perlunya kita bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi dalam setiap kondisi kita. Bertemu secara pribadi, bukan hanya sekedar berdoa biasa, bukan hanya sekedar beribadah biasa, tetapi ada sesuatu value, ada sesuatu nilai ya yang saudara dapatkan ketika saudara bertemu dengan Tuhan Yesus, saudara. Nah, orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus, dia memperoleh damai sejahtera. Karena itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Kita belajar sedikit mengenai damai sejahtera. Damai sejahtera ini, kalau kita pelajari, kita bisa lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 24. Di situ mengisahkan bangsa Israel pada saat itu. Bangsa Israel ini berbuat jahat, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kemudian bangsa Midian menindas bangsa Israel ini. Begitu menderita bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel ini berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doa mereka. Akhirnya Tuhan
menunjuk Gideon untuk memimpin bangsa Israel ini melawan bangsa Midian, saudara. Di Hakim 6 ayat 24 disitu katakan, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Kalau di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia dikatakan Tuhan itu keselamatan. Tapi di dalam bahasa Inggris, di dalam Alkitab King James, di situ dikatakan peace, ya, damai sejahtera, peace. Di dalam bahasa aslinya itu ditulis shalom. Ya, Allah kita adalah Allah damai sejahtera, Adonai Shalom. Nah, arti shalom itu luas, tidak hanya damai sejahtera, luas artinya. Itu berbicara mengenai suatu kondisi yang baik, itu shalom, kesehatan yang baik, keselamatan, jangan khawatir, nah, itu artinya shalom. Kemujuran, ketentraman, ya, keselamatan, luas sekali, kesempurnaan dari berkat daripada Tuhan, itu artinya shalom, saudara. Nah, Allah memberikan shalom ini kepada kita semua yang bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebutuhan yang paling utama dan pertama dari manusia berdosa ialah harus ada damai sejahtera dengan Allah. Pada awalnya manusia jatuh dalam dosa. Nah, itu yang membuat hubungan manusia dengan Allah terputus, saudara. Yesus datang ke dunia, ya, mati di kayu salib. Itu mendamaikan antara manusia dengan Allah. Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita. Nah, kemudian barulah setelah kita menerima keselamatan yang daripada Tuhan, kita menerima kesejahteraan, damai sejahtera di dalam hidup kita, di dalam batin kita, ya. Damai sejahtera dalam hati kita atau dalam hidup kita ini tidak bisa dipengaruhi atau tidak bisa dirongrong oleh kemelut dunia. Sama saat ini, kalau kita memiliki Yesus, selalu bertemu dengan Tuhan Yesus, kita memiliki damai sejahtera, shalom itu tidak akan terpengaruh oleh kondisi-kondisi apapun di dunia ini, saudara. Kemudian damai sejahtera juga butuhkan antara manusia dengan manusia, karena bagian dari tujuan dari kematian Yesus. Jadi tidak hanya mendamaikan antara manusia dan Allah, tetapi manusia dengan sesamanya. Makanya salib itu dari atas bawah sama vertikal dan horizontal, ya. Harus memberikan damai bagi sesama kita. Itu adalah tujuan daripada kematian Yesus dan tujuan daripada pekerjaan Roh Kudus. Dan kita harus aktif, ya, mengembangkan damai sejahtera itu. Tidak hanya menjauhkan perselisihan saja, tetapi juga dalam keselarasan peranan yang sungguh dari tubuh Yesus. Jadi kita pengikut Kristus harus menjadi pendamai. Harus menjadi pendamai, saudara. Damai sejahtera. Jangan cari masalah, jangan cari keributan, ya. Jangan cari-cari perselisihan. Karena kenapa? Karena itu yang dicari iblis, saudara. Nah, jangan terlena dengan hal itu. Orang yang ketemu dengan Tuhan Yesus, dia memiliki damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, memiliki sifat daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disebut orang apa? Penasehat ajaib, amin. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia Raja damai, saudara. Begitu juga dengan kita, ya. Kita harus memiliki damai Tuhan
Yesus Kristus, yang memiliki shalom itu, saudara. Yang kedua, kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita memiliki sukacita. Tuhan kasih sukacita, saudara. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang kita baca tadi, saudara. Murid-murid Yesus itu merasa sukacita, saudara. Sukacita, kepercayaannya dibangkitkan kembali, saudara. Setelah Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus menunjukkan tangannya, lambungnya, oh iya, ini Tuhan Yesus. Kalau kita baca di kitab Injil yang lain, ada yang mengira hantu. Murid-murid, aduh ini hantu. Nah, tapi Tuhan Yesus bilang, hantu itu tidak bisa makan, tidak bisa minum, ya, tidak bisa makan. Marah, sini kasih ikan. Nah, Tuhan Yesus makan. Nah, itu muridnya jadi timbul lagi rasa kepercayaannya, ketemu Tuhan Yesus dan menerima sukacita yang daripada Tuhan. Nah, saudaraku terkasih, luar biasa. Di ayat 21 Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera lagi kepada murid-muridnya. Luar biasa. Dan apa yang kita terima ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Saudaraku terkasih, begitu juga dengan kita. Dan saat ini Tuhan, saudara, kalau kita bertemu dengan Tuhan, saat ini saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Ya, Tuhan ada di tengah-tengah persekutuan saudara di rumah. Karena 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengatakan, aku hadir. Tuhan ada, saudara. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya. Tuhan menghembuskan Roh Kudus-Nya, saudara. Roh Kudus ini harus selalu setiap saat, setiap hari memenuhi kehidupan kita, saudara. Kenapa? Saudara, karena Roh Kudus itu luar biasa. Roh Kudus itu dikatakan dia penghibur, dia katakan penolong bagi kita, saudara. Di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ya, ayat 7-8 dikatakan, namun benar kukatakan kepadamu, ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dia menginsafkan kita semua, saudara. Kita butuh Roh Kudus. Memang kita hidup tidak lepas dari kesalahan ya. Jangan berarti, oh saya salah, saya tidak diterima Tuhan. Tidak, saudara. Allah itu mencari kita karena kasih-Nya luar biasa bagi saudara dan saya, saudara. Dan Roh Kudus itu yang menginsafkan, kasih tahu, oh ini kamu salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, mari kembali kepada firman. Nah, kemudian di dalam Yohanes pasal 16 juga ayat 13-14 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Itu Roh Allah ya, saudara. Luar biasa. Kita butuh daripada Roh Kudus. Bahkan di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat 8, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita diberikan kuasa, kemampuan ya, untuk apa? Hidup ini, untuk mengatasi masalah ya. Tuhan sudah kasih kuasa, kemampuan kepada kita semua. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, saudara. Merasa oh saya tidak bisa, saya tidak mampu. Percayalah, Roh Kudus dihembuskan kepada saudara sekalian. Saudara dan saya itu memberikan kuasa untuk kita boleh melangkah ya, kita melakukan suatu terobosan-terobosan yang baru, saudara, di dalam hidup ini untuk menggapai janji-janji Tuhan. Nah, kemudian saudara, Roh Kudus ini sangat kita butuhkan, saudara. Dan
Di dalam Markus pasal 16 ayat 17 dan 18, orang yang penuh Roh Kudus, mereka bisa mengusir setan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Itu pekerjaan daripada Roh Kudus, saudara. Kita membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kita. Untuk itu kita harus ketemu dengan Tuhan Yesus, saudara. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bertemu dengan Tuhan? Ya, Tuhan yang mencari kita, kita bersyukur untuk semuanya. Berikan hati saudara untuk benar-benar rela ditemui oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerinduan Tuhan bertemu dengan kita, kerinduan Tuhan bertemu dengan saudara dan saya, itu jauh lebih besar daripada kerinduan kita dan saudara bertemu dengan Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu jauh lebih rindu untuk ketemu dengan kita. Oleh sebab itu jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan lewatkan berkat yang shalom yang Tuhan sudah sediakan, berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Tuhan, saudara? Percaya sepenuhnya, saudara. Percaya akan firman Tuhan, saudara. Tinggalkan hidupmu yang lama. Mungkin dulu pemarah, ya, dulu sering menyimpan kesalahan orang, dulu pemalas, ya, dulu pembohong, ya, dulu mungkin suka memanipulasi, tidak jujur. Nah, tinggalkan semua. Harus pertobatan sejati. Tinggalkan semua, percaya kepada Tuhan. Tinggalkan hidupmu yang lama, saudara. Datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang benar-benar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, tanpa apa yang kita bawa, yang kita miliki. Saya sudah melayani Tuhan, saya membawa jiwa, misalkan pelayanan dalam lapangan, saudara, sama seperti pendeta-pendeta besar, sekian ribu bertobat. Nah, saya sudah melakukan itu, saudara. Yang Tuhan mau itulah hati yang rendah hati, hati yang hancur. Mazmur 51 ayat 19, maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya, saudara. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Dan Tuhan berkenan pada korban sembelihan, yaitu hati yang hancur. Sudah dikatakan di situ, Mazmur 51 ayat 19, saudara. Nah, datang kepada Tuhan, percaya seluruhnya, jangan ada keraguan-raguan sedikit pun, jangan ada ketakutan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Yang kedua, belajar firman Tuhan. Ya, belajar firman Tuhan. Ya, karena firman ini adalah Allah sendiri. Ya. Di dalam Mazmur ayat 1, ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara belajar firman Tuhan. Dan kalau saudara belajar firman Tuhan, aplikasikan kepada diri saudara. Tuhan baca lagi, saudara baca lagi, ya. Saudara ganti kata-katanya, saudara. Yang mengacu kepada saudara, saudara ucapkan saya. Contoh yang Mazmur, ya, pasal pertama ayat 23 tadi, saudara. Tetapi yang kesukaan saya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saya, ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya
pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuat oleh saya berhasil. Ya, saudara perkatakan itu belajar firman Tuhan sampai benar-benar meresap ke dalam hidup saudara. Memang butuh waktu, ya saudara, mungkin lebih lama saudara mau berdoa, ya, tetapi itulah kita kalau mau belajar, saudara. Dulu saya belajar firman Tuhan 1 hari 4 pasal, saudara, ya, karena mau ngejar 1 tahun selesai. Wah, kalau 1 tahun selesai kan ada kebanggaan sih, oh saya suka, meskipun bacanya apa itu juga tidak mengerti itu apa. Tapi saat ini Tuhan mengajar sedikit demi sedikit, 1 perikop, tetapi sisa ulang, kemudian saya aplikasikan dalam hidup saya. Oh iya, betul, luar biasa, saudara, perlahan-lahan. Karena saudara, firman ini adalah Tuhan sendiri. Ya, di dalam Yohanes pasal yang pertama, saya sengaja banyak buka ayat supaya kita benar-benar dikuatkan ya oleh firman ini. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita belajar firman Tuhan sampai benar-benar meresap dalam hidup kita, maka Allah ada di dalam hidup kita, mengerjakan seluruh hidup kita, memproses seluruh hidup kita menjadi lebih baik. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan, kita belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu, saudara, kalau kita pelajari, harus mendarah daging dalam kehidupan kita. Harus mendarah daging dalam kehidupan kita. Ya, di dalam Yohanes 6, saya belajar. Ya, Yohanes 6 ayat 55 sampai 56. Ya, dikatakan, sebab ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudara, luar biasa, saudara. Jadi benar-benar harus mendarah daging. Artinya dalam seluruh hidup kita harus mencerminkan bagaimana Tuhan Yesus itu hidup, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus berpikir, itu pola pikir kita. Bagaimana Tuhan Yesus punya hati, kita juga harus memiliki hati seperti Tuhan Yesus. Itu mendarah daging, saudara. Bersyukur karena setiap bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Kami keluarga, kami setiap hari ya terus melakukan perjamuan kudus sendiri di rumah, saudara. Untuk apa? Untuk semakin hari kita semakin hidup di dalam Tuhan. Untuk semakin hari kita selalu diingatkan akan kebaikan Tuhan. Untuk semakin hari, saudara, firman Tuhan itu, saudara, ya, firman itu mendarah daging di dalam kehidupan kami, saudara. Nah, kemudian bagaimana kita bertemu dengan Tuhan? Tadi yang pertama, percaya sepenuhnya akan firman Tuhan, tinggalkan hidup yang lama, ya, ikut Tuhan, kemudian belajar firman Tuhan, kemudian yang terakhir bertindak, lakukan firman, melangkah apa yang Tuhan lakukan, saudara. Kalau kita sudah belajar ya firman Tuhan mendarah daging di dalam hidup kita, mulailah ya membangun hubungan, ya, hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari, melalui pujian, melalui penyembahan, saudara, dan melalui doa, saudara, setiap hari. Jangan engkau berhenti berdoa, memuji, menyembah sebelum engkau mendapatkan shalom itu, sebelum engkau mendapatkan damai itu, sebelum engkau mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Terus memuji dan menyembah Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan berkat itu kepada saudara dan saya. Tuhan akan memberikan pengenalan lebih lagi kepada saudara dan saya, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kemudian bertindak apalagi di dalam hubungan kita dengan orang lain, kita harus melepaskan pengampunan, harus mengampuni, memaafkan. Saudara, ya setiap orang pasti bisa melakukan kesalahan, ya harus memaafkan. Kemudian lepaskan berkat bagi orang yang menganiaya kamu. Nah, ini agak susah ya. Sudah nyakitin saya, masa mau berdoa berkat for dia? Begitu ya, mungkin. Tetapi Tuhan Yesus beda. Dia ada Allah yang luar biasa. Dia Allah yang penuh kasih, ya, Allah yang penuh kasih. Kita mungkin banyak sekali menyakiti Tuhan, banyak sekali menyakiti Tuhan, tetapi tidak sekalipun Tuhan merancangkan yang jahat kepada kita. Firman Tuhan bilang, Tuhan selalu merancangkan hal-hal yang baik bagi kita. Amin, saudara. Begitu juga dengan kita. Ada orang menyakiti kita, menjelek-jelekan kita, fitnah kita, ya berikan pengampunan sama dan berdoa, ya, agar mereka juga mengalami kasih daripada Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semakin hari, semakin sering kita bertemu dengan Tuhan, maka kita akan mendapat shalom, kita akan mendapat kekuatan untuk melewati masa-masa ini. Saudara terkasih Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus, masa ini mungkin bagi kita, dan saya percaya ini merupakan suatu latihan bagi kita orang-orang percaya. Tidaklah mungkin di masa yang akan datang akan timbul masalah yang lain lagi. Ya, ini baru bagian, ya, satu bagian daripada prosesnya Tuhan bagi kita semua, bagi bangsa kita, bagi seluruh dunia. Untuk itu mari mulai saat ini kita melatih hidup kita untuk selalu dekat dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan Yesus sudah mengubah seluruh hidup kita menjadi baru. Setiap hari diperbarui oleh Tuhan, menjadi indah, ya, menjadi mulia, menjadikan hidup kita bermakna dan memiliki nilai atau value yang berharga di mata Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saya sampaikan di sini, dan saya percaya kita semua mendapat berkat daripada Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa dengan limpahnya. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala.